Dalam rangka menghasilkan barang atau jasa, manusia membutuhkan sebuah wadah. Perusahaan merupakan tempat kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Adapun kesatuan yuridis yang biasanya mengelola perusahaan sering disebut badan usaha. Sebuah badan usaha didirikan atau dibentuk bertujuan untuk menghasilkan laba. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada masyarakat awam, sulit untuk membedakan antara perusahaan dan badan usaha. Nah, teman-teman, apa saja sih bentuk-bentuk perusahaan dan badan usaha? Apa saja perbedaan antara perusahaan dan badan usaha? Lalu, bagaimanakah hubungan perusahaan dengan badan usaha? Untuk menemukan jawabannya, simak video ini sampai akhir ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan Kananda di channel Ananda Sofia Daily. Dan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan dan badan usaha. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Yang kedua ada jenis perusahaan menurut lapangan usaha. Dan yang ketiga ada jenis badan usaha. Di sekitar tempat tinggal kalian mungkin sudah banyak beroperasi kegiatan usaha. Misalnya nih teman-teman, pembuatan kue, tambak udang, perkebunan sawit, dan perakitan kendaraan. Semua kegiatan usaha yang telah dicontohkan di atas sering disebut dengan perusahaan. Kalian mungkin juga pernah mendengar atau melihat adanya PT Telkom, PT Pertamina, dan PT Pelni. Nama-nama seperti yang telah disebutkan sering dinamakan dengan badan usaha. Lalu nih teman-teman, apa yang dimaksud dengan perusahaan dan badan usaha? Lalu beberapa jenis perusahaan dan badan usaha. Untuk bisa memahaminya, langsung saja ke subbab pertama ya teman-teman, yaitu perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui lebih dulu nih teman-teman pengertian badan usaha dan juga perusahaan. Badan usaha adalah suatu perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri bertujuan mencari laba atas tanggungan dan risiko pengusaha. Lalu perusahaan adalah tempat berlangsungnya proses produksi barang dan jasa. Hubungan antara keduanya adalah perusahaan merupakan alat badan usaha untuk mencari laba. Setiap badan usaha memiliki satu perusahaan atau lebih. Untuk perbedaan antara perusahaan dan badan usaha, bisa teman-teman lihat pada tabel yang sudah kakak tampilkan. Perusahaan memiliki kesatuan teknis yang menggunakan faktor-faktor produksi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan badan usaha memiliki kesatuan yuridis yang menggunakan faktor-faktor produksi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh laba. Perusahaan berorientasi untuk menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha berorientasi untuk memperoleh laba. Yang terakhir, perusahaan merupakan alat bagi badan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan badan usaha merupakan kumpulan modal dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya nih teman-teman, ada jenis perusahaan menurut lapangan usaha. Yang pertama ada perusahaan ekstraktif. Ialah perusahaan yang bidang usahanya memungut benda-benda yang tersedia di alam secara langsung. Perusahaan yang termasuk kelompok perusahaan ekstraktif antara lain pertambangan, penangkapan ikan, penebangan kayu, pemungutan rumput laut, dan pembuatan garam. Yang kedua ada perusahaan agraris. Ialah perusahaan yang usahanya mengolah atau memanfaatkan tanah agar menjadi lahan yang berdaya guna dan hasil guna untuk memenuhi kebutuhan. Perusahaan agraris meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan juga peternakan. Yang ketiga adalah perusahaan industri. Ialah perusahaan yang usahanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, atau barang setengah jadi bahan baku, atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Selanjutnya yang keempat adalah perusahaan perdagangan. Ialah perusahaan yang usahanya mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen pembuat kepada konsumen. Contohnya perusahaan perdagangan ialah usaha pertokoan serta perdagangan ekspor dan impor. Yang kelima adalah perusahaan jasa. Ialah perusahaan yang usahanya menyelenggarakan jasa untuk para konsumen pemakai dengan memperoleh imbalan. Perusahaan jasa dapat dibedakan sebagai berikut.
Yang pertama ada jasa transportasi. Misalnya perusahaan pengangkutan bus, minibus, atau truk. Selanjutnya ada jasa untuk membantu proses produksi. Misalnya jasa bank atau jasa pergudangan. Yang terakhir ada jasa yang langsung ditujukan kepada para konsumen atau pemakai. Misalnya jasa asuransi, jasa seorang dokter, jasa seorang penjahit, dan jasa seorang tukang cukur. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu pada subbab ketiga, yaitu jenis badan usaha. Menurut kepemilikan, badan usaha dapat dibedakan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN dan juga badan usaha swasta. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Badan usaha milik negara memiliki berbagai macam bentuk perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, ada 3 macam bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau pekerjaan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua ada badan usaha swasta. Badan usaha swasta ialah suatu badan usaha yang mengelola dan pemilik modalnya berasal dari kalangan swasta secara penuh. Jenis badan usaha ini ada yang dimiliki warga negara Indonesia dan ada yang dimiliki oleh warga negara asing, tetapi berada di wilayah Indonesia. Secara yuridis, bentuk badan usaha swasta dapat dibedakan menjadi perusahaan perorangan, persekutuan, komanditer, firma, dan perseroan terbatas. Yang ketiga nih teman-teman, ada badan usaha koperasi. Koperasi memiliki peran penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan salah guru perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan atas kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi para anggotanya, koperasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Dari materi yang sudah kakak jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan alat badan usaha untuk mencari laba. Menurut pemiliknya, badan usaha dibedakan atas badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha swasta. BUMN dapat berbentuk perum dan juga persero. Badan usaha swasta dapat berbentuk perusahaan perseroangan, firma, CV, dan juga PT. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Seperti biasa teman-teman, kakak punya satu latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi ini. Kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar serta alasan kenapa memilih jawaban tersebut. Soalnya adalah berikut ini yang merupakan prinsip koperasi adalah A. Beranggotakan orang atau badan hukum, B. Usaha bersama, C. Kekeluargaan, atau D. Kemandirian. Mungkin sampai situ dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.